Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada lab kali ini kita akan melanjutkan lab 927 remediation based on findings. Jadi pada lab ini kita akan mengidentifikasi dan memprioritaskan kerentanan yang ditemukan di server di VWA. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan eh, memindai server menggunakan dua alat pemindaian keamanan, Nikto dan GVM, Greenbound Vulnerability Management untuk memindai server di VWA. Kemudian kita akan analisis laporan. Di sini kita akan meninjau laporan hasil dari kedua alat tersebut, kemudian memprioritaskan kerentanan berdasarkan temuan. Jadi kita harus meneliti setiap kerentanan dan memberikan tingkat prioritas satu, 2, atau 3 dan upaya perbaikannya seperti apa. Nah, prioritas satu untuk kerentanan kritis, prioritas 2 untuk resiko sedang, dan yang ketiga untuk resiko yang rendah. Lanjut, yang kedua kita akan meneliti dan merekomendasikan strategi perbaikan. Ada saran perbaikan untuk setiap kerentanan yang teridentifikasi. Kemudian kita diminta untuk memberikan saran perbaikan atau strategi mitigasi yang spesifik dan praktis. Kemudian kita harus menyarankan perbaikan untuk masalah seperti sistem operasi yang sudah expire atau kadaluarsa, kemudian indeks direktori yang terbuka, kemudian transmisi informasi sensitif, atribut cookie yang hilang, dan header anti click checking yang tidak ada. Secara singkat, lab ini melatih kita untuk belajar atau beralih dari fase penemuan ke fase penyusunan laporan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Jadi pada bagian pertama kita akan memindai server dengan Nikto dan buat laporannya. Nah, jadi kita pindai di sini Nikto Minha Pentest HTM. Nah, ini kita pindai. Sedikit dijelaskan apa itu Nikto. Jadi Nikto ini adalah alat pemindai kerentanan open source yang berfokus pada server web. Nah, Nikto ini dia dapat mengidentifikasi masalah umum seperti server yang tidak patch, file sensitif yang terbuka, dan konfigurasi yang salah. Nah, dengan menyimpan laporan dalam format HTML. Dan dia juga hasilnya menjadi lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nah, jadi kita pindahkan itu, kita scan terus. Kemudian pada part kedua kita melakukan start ke GVM, ke DVWA server. Kali, oh sorry, kali kita jalankan perintah sudo GVM start. Coba kita akses. Oh, udah opening web.
Kita buka. Nah, kita masuk ke JVM. Username-nya admin, passwordnya kali. Oke. Kemudian kita pindai. Kita ke task wizard, kita scan IP address ini. Kemudian kita klik start scan. Nah, ini task wizard. Kita pilih start scan. Oke, kita tunggu aja dia sedang scan ya. Nah, jadi ini udah selesai kita scan. Jadi sedikit dijelaskan, JVM ini merupakan kerangka kerja yang lebih komprehensif daripada Nikto. JVM mempunyai database yang gede, yang besar untuk kerentanan dan mampu melakukan pemindaian yang lebih mendalam. Nah, hasil dari JVM itu akan memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang setiap kerentanan, termasuk tingkat keparahan CVSS score, dan seringkali menyertakan rekomendasi sejak dari awal. Nah, ini kan udah selesai. Kemudian kita buka laporannya. Kita buka eh, scan di reports. Nah, ini ya sekarang. Nah, sekarang kita klik eh, setiap kerentanan untuk melihat detailnya. Jadi ada high, medium, low, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa lihat eh, kerentanan detailnya. Nah, jadi ada high, medium, low. Nah, di sini vulnerability-nya. Kemudian kita buka file pentest HTML untuk kita teliti lebih lanjut setiap kerentanan yang terdaftar dalam kedua laporan. Nah, langkah ini dirasa sangat penting karena alat otomatis dapat mendeteksi atau memberikan informasi yang memadai. Nah, peneliti yang berpengalaman harus memvalidasi setiap
temuan dan memahami resiko sebenarnya yang terkait. Nah, prioritas perbaikannya juga ditentukan berdasarkan kemungkinan eksploitasi dan dampak ditimbulkannya seperti apa. Nah, jadi kita buka di directory home. Nah, ini pentest HTM. Kita buka. Nah, jadi ini isi eh, laporan detailnya dan kerentanannya. Jadi ada deskripsi, ini cookie, ini anti jack. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya pada part 2 kita akan meneliti dan merekomendasikan strategi mitigasi yang tujuannya untuk mengembangkan solusi yang praktis untuk setiap kerentanannya. Nah, yang akan menjadi bagian utama dari si laporan pengujian pentest tadi. Nah, salah satu bagian terpenting dari laporan pengujian penetrasi adalah bagian rekomendasi. Nah, jadi apa ya? Merupakan panduan praktis lah untuk klien tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan keamanan mereka. Nah, rekomendasi juga harus jelas. Contohnya operating system nih, operating system end of life. Nah, ini. Nah, di sini kalau saran perbaikan untuk si operating system end of life ini, dia di sini menjelaskan lakukan migrasi ke versi sistem operasi yang masih didukung oleh produsen. Nah, pilihan lainnya adalah mengaplikasikan virtual patching atau menambahkan kontrol keamanan tambahan di sekeliling sistem yang dikira rentan, seperti itu. Oke, jadi eh, pada dasarnya ini lab ini nih untuk ngelihat lah apa aja saran perbaikan dan juga tingkat kerentanan pada suatu penemuan dari penetration test gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Update the current support version. Oke. Nah, kalau dari directory indexing dia nyebut nonaktifkan penjelasan directory. Nah, nih, nonaktifkan penjelasan directory. Oke, mungkin sekian dari lab 927 ini. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.